Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamidin Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Mas'alatun khilafut tabi'i fi ahdi sahabati hal yamna'u in'iqad ijma'ihim. Adapun khilafnya tabi'i di masa sahabat, apakah menghalangi khilafnya tabi'i kepada terjadinya ijma'nya sahabat? Tabi'i ini adalah orang yang menututi sahabat, bahkan ngaji kepada sahabat, tapi tidak menututi Nabi ya. Tabi'i ini mufradnya, jamaknya tabi'in. Bagaimana kalau di zaman sahabat terjadi ijma'? Akan tetapi ada salah seorang ulama yang tak lain adalah seorang tabi'i berbeda pendapat dengan sahabat. Apakah khilafnya tabi'i itu menjadi penghalang terjadinya ijma'? Qala qaumun, berkata siapa kaum, la yu'taddu bi ijma'i ghairis sahabati, tidak dihitung, tak diperdulikan apa ijma'nya selain sahabat. Wa sanubtiluhu, dan kita akan membatalkan pendapat ini di bawah nanti. Wa qala qaumun, dan berkata siapa kaum, yu'taddu bi ijma'it tabi'ina ba'da sahabati, diperhitungkan apa ijma'nya tabi'in sesudah masa sahabat. Walakin la yu'taddu bi khilafit tabi'i fi zamanis sahabati, akan tetapi tidak diperhitungkan apa khilafnya tabi'i di zaman sahabat. Kalau di zaman sahabat ada seorang tabi'i berbeda pendapat dengan sahabat, maka khilafnya tabi'i dianggap tidak ada, sehingga ijma' tetap terjadi meskipun si tabi'i berbeda menurut pendapat ini. Wala yandafi'u ijma'us sahabati bi khilafihi, dan tidak tertolak ijma'nya sahabat dengan khilafnya tabi'i. Wa hadza fasidun, pendapat ini adalah fasid, rusak, salah maksudnya. Pendapat ini salah. Mahma balagha at-tabi'iyyu rutbatal ijtihadi qabla tamamil ijma'i, manakala sudah mencapai siapa si tabi'i, mencapai tingkatan ijtihad sebelum selesainya ijma'. Kalau si tabi'i itu sudah mencapai tingkatan ijtihad sebelum ijma' terjadi, ya maka khilafnya tabi'i itu menghalangi terjadinya ijma'. Artinya ijma' tak terjadi tanpa si tabi'i itu. Li'annahu minal ummati, karena sesungguhnya tabi'i itu adalah bagian dari umat. Ijma' itu kan ijma'nya umat ya. Fa ijma'u ghairihi la yakunu ijma'a khilaf jami'il ummati. Fa ijma'u ghairihi, maka adapun ijma'nya selain tabi'i bukanlah ijma'nya seluruh umat, bal ijma'al ba'di, melainkan ijma'nya sebagian umat.
Kalau masih ada yang khilaf berarti bukan ijma'nya umat, melainkan ijma'nya sebagian umat. Wal hujjatu fi ijma'il kulli. Adapun hujjah itu terletak pada ijma'nya seluruh umat. Naam betul. Tapi lau ajma'u summa balaghu rutbatal ijtihadi ba'da ijma'ihim. Lau ajma'u jikalau sepakat siapa sahabat, summa balaghu kemudian mencapai siapa tabi'i, rutbatal ijtihadi akan tingkatan ijtihad, mencapai tingkatan ijtihad ba'da ijma'ihim sesudah ijma'nya para sahabat, fahuwa maka adapun tabi'i masbukun bil ijma'i telah didahului oleh ijma'. Artinya jikalau para sahabat sudah ijma', pada saat itu si tabi'i belum mencapai tingkatan mujtahid. Setelah ijma' terjadi, barulah si tabi'i itu mencapai tingkatan mujtahid. Berarti dia sudah kadung didahului ijma'. Maka khilafnya falaisa lahu al-ana an yukhalifa. Maka tidak ada ialah bagi tabi'i al-ana sekarang tidak ada, yakni tidak ada boleh an yukhalifah berbeda pendapat. Kalau ijma' sudah kadung terjadi, maka dia sekarang tidak boleh lagi khilaf, ya. Kaman aslama ba'da tamamil ijma'i, sama dengan orang yang masuk Islam setelah selesainya ijma'. Ada kemungkinan ada orang non-muslim menjadi pakar fikih kan. Meskipun dia pakar fikih, kalau dia tidak Islam, maka pendapatnya tidak dihitung. Kemudian terjadi ijma'. Setelah terjadi ijma', dia masuk Islam. Dan pendapatnya lain. Apakah khilafnya itu dihitung? Tidak. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan menunjukkan atas hal itu apa firman Allah Ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallahi. Wa makhtalaftum fihi, dan apa-apa ikhtalaftum yang kamu berbeda pendapat fihi tentang emas, min syai'in berupa sesuatu, fa hukmuhu maka adapun hukumnya emas, ilallahi itu diserahkan kepada Allah. Hal-hal yang kamu berbeda pendapat di dalamnya, hukumnya harus dikembalikan kepada Allah. Wa hadza mukhtalafun fihi, adapun ini adalah hal yang diperselisihkan tadi itu. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas hal di atas, ijma'us sahabati apa sepakatnya para sahabat, ala tasawwiril khilafi littabi'i, sahabat sepakat atas dibolehkannya khilaf bagi tabi'i. Artinya tabi'i itu boleh saja berbeda pendapat dengan sahabat. Bahkan sahabat sepakat bahwa tabi'i boleh saja khilaf. Wa adamu ingkarihim alaihi, dan tidak ingkarnya sahabat alaihi atas tabi'i. Fahuwa maka adapun hal itu, ijma'hum adalah kesepakatan dari sahabat, kesepakatan ala jawazil khilafi atas bolehnya khilaf.
Boleh saja tabi'i berbeda pendapat dengan sahabat, tidak masalah ya. Kaifa bagaimana tidak? Wa qad ulima sementara diketahui anna katsiran min ashabi Abdillahi bahwa sesungguhnya banyak dari kalangan teman-temannya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ka'alqamati seperti Alqamah, wal Aswadi dan Aswad, wa ghairihima dan selain Alqamah dan Aswad, ini tabi'i. Kanu ada mereka yuftuna mereka berfatwa fi asri sahabati di masa sahabat. Beberapa contoh orang tabi'i seperti Alqamah, seperti Aswad, mereka sudah berani berfatwa di masa sahabat ya. Alim, mereka alim sejak sahabat masih banyak. Wa kadza Al-Hasanul Basri, demikian pula Imam Hasan Basri, ini tabi'i ini. Wa Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Musayyib ini tabi'i, sudah berfatwa di masa sahabat. Fa kaifa la yu'taddu bi khilafihim, bagaimana mungkin tidak diperhitungkan apa khilafnya mereka. Wa alal jumlati dan secara umum, secara global, fala yafdulu as-sahabiyyu at-tabi'iyya illa bi fadilatis suhbati, tidak lebih unggul siapa sahabat kepada tabi'i kecuali dengan keutamaan persahabatan. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan sahabat dibandingkan dengan tabi'in, keistimewaannya tidak ada lain kecuali suhbah, persahabatan itulah. Persahabatan mereka dengan Nabi itulah keistimewaan mereka. Kalau dalam soal ilmu tidak. Walau kanat hadhil fadilatu, andai kata ada apa fadilah ini keutamaan persahabatan, tukhassisul ijma'a, mengkhususkan ijma', la saqata qaulul ansari bi qaulil muhajirina, niscaya menjadi gugur apa pendapatnya sahabat Ansar dengan perkataan kaum muhajirin. Kita tahu bahwa muhajirin ini lebih istimewa dibandingkan dengan Ansar. Kalau keutamaan sahabat dari tabi'i dalam soal persahabatan itu diperhitungkan, bisa mengkhususkan ijma', tentulah perkataan sahabat Ansar akan gugur dengan perkataan kaum muhajirin. Wa qaulul muhajirin bi qaulil asyarati, dan akan gugur perkataan muhajirin dengan perkataan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa qaulul asyarati bi qaulil khulafa'ir rasyidina, dan akan gugur pendapat 10 sahabat dengan perkataan khulafa'ur rasyidin. Wa qauluhum, dan akan gugur perkataan khulafa'ur rasyidin bi qauli Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum, dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Artinya dalam persoalan ilmu tidak ada tua muda ya, tidak ada besar kecil, tidak ada senior junior ya, tidak ada itu. Tidak ada senior junior. Di zaman dulu ada seorang namanya ya, ada seorang ulama ketika masih muda berkumpul dengan para ulama senior di rumah seorang khalifah.
Kemudian si junior itu mau ngomong, tidak diperkenankan ngomong karena masih muda beliau. Akhirnya dia protes. Dia mengatakan fa'in kunta kabiran farasta akbar min Sulaiman. Kalau Anda itu besar, namun Anda tidak lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Wa in kuntu sagiran falastu asghara minal hudhud. Kalau aku ini orang kecil, namun aku tidaklah lebih kecil daripada hudhud. Nabi Sulaiman orang besar, hudhud itu burung. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang besar itu mengambil juga pendapatnya hudhud yang dianggap kecil itu. Jadi tidak ada besar kecil. Fa'in qila wallahu alam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.